Berabad-abad yang lalu, di negeri yang gersang namun penuh keberkahan, berdiri kota Mekah dengan bangunan suci Ka'bah sebagai pusatnya. Ka'bah adalah kiblat yang didirikan oleh Nabi Ibrahim dan putranya, Nabi Ismail. Di sekitar Ka'bah inilah suku Quraisy tinggal dan berdagang, menjaga kehormatan kota Mekah yang dianggap suci oleh suku-suku di Jazirah Arab. Di tengah keheningan malam, sebuah peristiwa akan segera terjadi yang akan membawa perubahan besar bagi seluruh dunia. Di Mekah, seorang pemuda tampan dari keluarga mulia bernama Abdullah, anak dari Abdul Muthalib, telah dewasa dan siap menikah. Abdul Muthalib yang sangat menyayangi Abdullah, memilih seorang wanita soleha bernama Aminah dari keluarga Zuhrah sebagai calon istrinya. Anakku Abdullah, aku telah menemukan wanita baik dari keluarga terhormat untuk menjadi istrimu. Namanya Aminah binti Wahab. Apakah engkau setuju? Jika ayah menganggapnya baik, maka aku pun menerimanya dengan senang hati. Pernikahan Abdullah dan Aminah berlangsung meriah dihadiri keluarga besar Quraisy. Mereka berharap dari pernikahan ini akan lahir keturunan yang membawa kebaikan bagi suku Quraisy. Beberapa bulan setelah pernikahan, Aminah mengandung anak pertama mereka, yang kelak akan menjadi cahaya bagi umat manusia. Tak lama setelah Aminah mengandung, Abdullah pamit untuk berdagang ke negeri Syam. Ia meninggalkan istrinya dengan penuh harapan dan janji akan segera kembali. Wahai Aminah, aku akan kembali dengan membawa rezeki untuk kita dan anak kita kelak. Hati-hati di jalan, suamiku. Aku akan menunggumu dengan penuh doa. Namun, perjalanan dagang ke Syam tersebut menjadi perjalanan terakhir Abdullah. Dalam perjalanan pulang, Abdullah jatuh sakit dan terpaksa tinggal di Yastrib, sekarang Madinah. Takdir Allah pun menetapkan Abdullah meninggal dunia di sana sebelum sempat melihat kelahiran anaknya. Berita wafatnya Abdullah sampai ke Mekah. Aminah terkejut, tangannya gemetar mendengar kabar duka ini. Ia menyadari bahwa anak yang ada dalam kandungannya kini menjadi satu-satunya kenangan dari suaminya. Anakku, meskipun ayahmu telah tiada, aku akan menjaga dan merawatmu dengan sepenuh hati. Semoga engkau tumbuh menjadi anak yang kuat dan penuh kebaikan seperti ayahmu. Di bulan-bulan terakhir kehamilan Aminah, beberapa tanda ajaib mulai terlihat di sekitarnya. Suatu malam, Aminah bermimpi seolah melihat cahaya yang sangat terang memancar dari tubuhnya dan menyinari seluruh dunia. Ia juga sering merasa tenang dan damai, seolah ada rahmat yang melindunginya. Ya Allah, apakah semua ini tanda-tanda darimu? Apakah anak ini akan membawa kebaikan bagi banyak orang? Di saat kehamilan Aminah semakin mendekati kelahiran, peristiwa besar terjadi di Mekah. Seorang raja dari Yaman bernama Abraha datang dengan pasukan gajah untuk menghancurkan Ka'bah. Ia merasa iri dengan kemuliaan Ka'bah sebagai tempat ibadah yang didatangi banyak orang dari berbagai penjuru. Sedangkan bangunan ibadahnya di Yaman tidak ramai dikunjungi. Ka'bah di Mekah itulah yang menarik perhatian orang-orang. Aku akan menghancurkannya, hingga tak ada lagi yang berziarah ke sana. Abraha memimpin pasukan besar, membawa gajah-gajah raksasa untuk menghancurkan Ka'bah. Penduduk Mekah merasa ketakutan dan tak mampu melawan pasukan sebesar itu. Kakek Nabi Muhammad, Abdul Muthalib, adalah pemimpin suku Quraisy. Ia pergi ke Ka'bah untuk berdoa kepada Allah, menyerahkan Ka'bah kepadanya, karena ia tahu hanya Allah yang mampu melindunginya. Ya Allah, kami tak memiliki kekuatan melawan mereka. Kami serahkan Ka'bah ini padamu. Engkaulah pemilik sejati tempat suci ini. Saat pasukan Abraha mulai mendekati Mekah, tiba-tiba langit dipenuhi burung-burung kecil yang bernama burung ababil. Setiap burung membawa batu kecil yang dibakar dengan panas yang luar biasa. Batu-batu itu dilemparkan ke pasukan Abraha, dan setiap kali batu itu mengenai mereka, tubuh mereka terbakar dan hancur seketika. Abraha dan pasukannya dihancurkan oleh tentara ababil hingga tak tersisa. Ka'bah selamat tanpa satupun batu yang tersentuh, dan penduduk Mekah terkejut sekaligus kagum akan kekuasaan Allah yang melindungi rumahnya. Beberapa waktu setelah peristiwa luar biasa itu, lahirlah bayi yang kelak akan membawa rahmat bagi seluruh alam. Pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal, Aminah melahirkan putranya di tengah malam yang penuh keberkahan. Anakku, engkau begitu bersih, begitu damai, seolah-olah engkau dilindungi oleh cahayanya. Saat kelahiran Nabi Muhammad, beberapa tanda keajaiban terlihat. Istana-istana di Persia runtuh, api abadi sesembahan kaum Majusi padam.
dan bintang-bintang bersinar lebih terang di langit. Kelahiran Nabi Muhammad menjadi tanda bahwa dunia akan dipenuhi oleh cahaya kebenaran. Abdul Muthalib menamai cucunya Muhammad, yang artinya yang terpuji. Nama ini belum pernah digunakan sebelumnya. Abdul Muthalib memilihnya atas ilham dari Allah. Akan kupanggil dia Muhammad, agar ia selalu terpuji di langit dan di bumi. Sejak kecil, Nabi Muhammad diasuh oleh ibunya, Aminah dan Halimah As-Sa'diyah, ibu susunya. Halimah merasakan keberkahan luar biasa selama merawat Muhammad. Kambingnya menghasilkan susu lebih banyak, ladangnya tumbuh subur, dan rumahnya selalu damai. Muhammad kecil tumbuh dengan akhlak yang lembut, senang menolong, dan sangat dicintai semua orang. Anak ini membawa berkah yang luar biasa. Aku merasa kita dilimpahi rahmat selama merawatnya. Dia bukan anak biasa. Allah telah memilihnya untuk misi yang besar. Suatu hari, ketika Muhammad kecil sedang bermain bersama teman-temannya, malaikat Jibril datang menghampirinya. Dengan penuh kelembutan, Jibril membaringkan Muhammad kecil, lalu membelah dadanya dan mengeluarkan hatinya. Dari hati itu, Jibril mengambil sesuatu yang ia sebut sebagai bagian yang tidak baik, kemudian mencuci hati Muhammad dengan air zam-zam dalam sebuah bejana emas hingga bersih, lalu mengembalikannya ke tempatnya semula. Momen itu berlalu begitu cepat. Anak-anak yang bermain bersamanya terkejut melihat kejadian itu, dan dalam kepanikan mereka berlari menemui ibu mereka sambil berteriak, "Muhammad dibunuh! Muhammad dibunuh!" Mereka segera kembali untuk memastikan dan mendapati Muhammad kecil dalam keadaan baik, meskipun wajahnya sedikit pucat. Peristiwa ini membuat Halimah, ibu susu Muhammad, merasa khawatir. Setelah mempertimbangkan keselamatan Muhammad, Halimah akhirnya memutuskan untuk mengembalikan beliau kepada ibunya di Mekah, agar dapat hidup dalam pengawasan keluarganya. Setelah kembali ke pangkuan ibunya, Aminah binti Wahab, Muhammad kecil menjalani masa kanak-kanak yang penuh dengan kasih sayang. Ketika Muhammad berusia 6 tahun,